Waktu berjalan begitu pelan, dan ku sadari semua telah pergi. Coba menahan beratnya beban, lalui hari tanpamu di sini. Tak kau hiraukan semua ucapan, kau pun berlalu, kau tinggalkan aku. Tentukan tujuan dan ku mulai berjalan. Ku kan terus melaju, takkan menyerah. Ku lanjutkan langkah, ku lalui hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Pusul KKN 117 akan melakukan persidangan dengan perkara manifestasi jual beli mobil. Sidang dengan nomor registrasi 38-P-G-2020-PN-KDS dengan penggugat yang bernama Abdul Rahman Izzati dan tergugat yang bernama Muhammad Rizal Bahraini akan segera dimulai. Di sini saya akan membacakan peraturan persidangan. Dimohon hadirin untuk mematuhi dan mentaatinya. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan mematikan HP saat persidangan dimulai. 4. Dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada siapapun. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan peledak atau alat yang membahayakan. Yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan, khusus yaitu panitera muda. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan. 9. Di sidang pengadilan semua harus bersikap sesuai martabat pengadilan. Jika bersikap tidak sesuai dengan aturan persidangan bersifat tindakan pidana, kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Pada tanggal 1 Mei 2019, Saudara Abid menjual 1 unit mobil kepada Saudara Roy dengan saksi yang bernama Gisela Widya Putri Kinanti dengan harga 250 juta. Dan Saudara Roy memberi uang sebesar 100 juta rupiah, sehingga kekurangannya menjadi 150 juta. Pada tanggal 15 Mei 2019, Saudara Abid menjual 1 unit mobil lagi kepada Saudara Roy dengan harga 250 juta. Sehingga total keseluruhan menjadi 500 juta rupiah. Dan Saudara Roy memberi uang sebesar 50 juta rupiah, sehingga kekurangan menjadi 350 juta rupiah. Dan pada tanggal 28 Juli, Saudara Roy memberi uang sebesar 50 juta rupiah, sehingga kekurangan menjadi 300 juta rupiah yang akan dilunasi pada tanggal 3 Agustus 2019. Sampai pada tanggal 30 September 2019, Saudara Roy belum bisa melunasi hutangnya, dan Saudara Abid datang ke rumahnya, tetapi ia tidak ada di rumah. Dalam kasus ini, tergugat telah melapor manifestasi dalam jual beli mobil. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Selamat menyaksikan persidangan ini. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 38-PDT-2020-PN-KDS antara pihak penggugat Abid Robil Izzati melawan tergugat M. Rizal Bahroini pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2020. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap yang mulia. Panitera sudah siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-2020-PN-KDS antara pihak penggugat Abid Robil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahroini hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Lulus Karyana SHMH dari tim advokat pengacara atau pengacara perkara LP Raja yang beralamat di Jalan Sunan Muria nomor 2 Kudus adalah kuasa dari penggugat yang juga di samping saya yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 akan mendampingi penggugat untuk berada di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara?
Dalam perkara ini, saya Muhammad Ridwan Eza. Saya dari tim advokat yang berkantor di Wawan Partner yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Kudus adalah kuasa hukum dari Muhammad Rizal Bauni yang hadir juga di samping saya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Apakah bawa surat kuasanya? Baik. Tolong ke depan. Terbebas. Jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Bambang Sujono Esa sebagai mediator. Saudara penggugat dan gugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik yang mulia. Bagaimana saudara kuasa tergugat? Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 3 Juli 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Yayan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDTG-2020-PNKDS antara pihak penggugat Abid Robil Izati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini pada hari ini tanggal 3 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, majelis hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Bambang Sujono Esa yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Baik, siap yang mulia. Kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan.
Surat gugatan berprestasi. Gugatan berprestasi lampiran surat kuasa. Kudus 3 Juli 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. Dengan hormat kami yang berada tangan di bawah ini atas nama Lulu Sekaliana SHMH adalah benar advokat yang tergabung dalam LBH Bakti Praja yang beralamat di Jalan Sunan Muria nomor 2 Kudus berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Juni 2020 untuk dan atas nama Abid Rabil Izati, pekerjaan pengusaha dalam mobil Muncul Jaya, alamat RT 4 RW 6 Desa Tenggelas, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Muhammad Rizal Bahwaini, pekerjaan pengusaha, alamat Desa Detik, RT 4 RW 6 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan non prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Posita 1. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli mobil yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa para penggugat telah menjual mobil-mobilnya kepada tergugat sebagai berikut. Poin A. Pada tanggal 1 Mei 2019, penggugat menjual satu mobil kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Gisela Widya Putri Kinanti dengan harga 250 juta atau terbilang 250 juta rupiah, sehingga total sebesar 250 juta atau terbilang 250 juta rupiah dengan uang muka sebesar 100 juta rupiah atau terbilang 100 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 150 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Poin B. Pada tanggal 15 Mei 2019, penggugat menjual satu buah mobil lagi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan penggugat Gisela Widya Putri Kinanti dengan harga 250 juta rupiah atau terbilang 250 juta rupiah, sehingga total sebesar 500 juta rupiah atau terbilang 500 juta rupiah dengan uang muka sebesar 50 juta rupiah atau terbilang 50 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 350 juta rupiah atau terbilang 350 juta rupiah dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas waktu pembayaran bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Nomor 3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 tergugat mampu membayar kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah atau terbilang 50 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 3 Agustus 2019 yaitu sebesar 300 juta rupiah. Nomor 4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi. Namun, tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2019 karena tergugat mengalami kebangkrutan usaha rental mobil. Nomor 5. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Nomor 6. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan saudara Khairul Bambang selaku Ketua RT Hukum Nomor RT 4 RW 6 Desa Jetis Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun, istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat. Nomor 7. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli mobil yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: primer, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas mobil-mobil yang dibeli dari penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar utang pembayaran sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per bulan apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau out for beach forward meskipun timbul farzat, banding dan kasasi. Subscribe. Apabila majelis hakim pengadilan negeri Kudus berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormati kami kuasa hukum penggugat untuk Sekaryana SHM. Baik, apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, yang mulia. Saya sudah mempelajari isi gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya, yang mulia. Untuk itu kami butuh waktu 2 minggu untuk membuat jawaban dari penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami pikir dengan waktu 2 minggu atau 3 minggu atau terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu tengah waktu untuk membuat replik? Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 10 Juli 2020 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang pengadilan semu Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDTG-2020-PNKDS antara pihak penggugat Abid Rabil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini hari ini pada tanggal 10 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Begitu juga dengan kami yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Siapkan. Terima kasih. Kepada yang berhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 PDTG garing 2020-PN-KDS Pengadilan Negeri di Kudus. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Ridwan Eza. Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor LBH Wawan and Partner yang bertempat di Jalan Ronggowarsito nomor 123 Kudus bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 20 Juni 2020, yaitu nama Muhammad Rizal Bahraini, pekerja, pengusaha rental mobil Enjoy, alamat Jetis RT 4 RW 6 Kecamatan Jombo, Kabupaten Kudus. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa apa yang terdapat dalam
posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita keempat, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-6, tergugat pergi dari rumah. Namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran tersebut. 5. Bahwa pada posita ke-5 tidak benar melakukan berprestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer. 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian majelis hukum Pengadilan Negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Penerima kuasa hukum Muhammad Ridwan SH. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya, Yang Mulia. Izin masuk ya, Pak ya? Izin masuk. Terima kasih. Kami dari tergugat memberikan waktu kepada penggugat untuk membuat replik, yaitu 1 minggu. Bagaimana? Yang Mulia? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, Yang Mulia, kami siap dan waktu 1 minggu. Baik, maka persidangan akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal 17 Juli 2020 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang pengadilan semua Fakultas Syariah Yayan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDTG-2020-PN-KDS antara pihak penggugat Habib Robil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini pada hari ini tanggal 17 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Kami juga mohon kepada Hakim Ketua melanjutkan persidangan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Terima kasih. Replik penggugat. Kudus 17 Juli 2020. Hal replik. Replik. Dalam perkara nomor 38 garing PDT titik E garing 2020 garing PR titik KDS antara Habib Robil Izzati sebagai penggugat melawan Muhammad Rizal Bahraini tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 38 garing PDT titik G garing 2020 garing PR titik KDS Pengadilan Negeri Kudus di Kudus dengan hormat untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat
yang telah diuraikan tertanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. Nomor 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nomor 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin 3, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Nomor 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin 4 seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. Nomor 5. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin 5 tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan kontestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melawan prestasi. Maksud saya melakukan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidiar. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo ex uno. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim pengadilan negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penerima kuasa Luluk Sekaliana SHM. Baik, saudara tergugat. Apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya, yang mulia. Kami akan mengajukan duplik. Maka dari itu kami mohon waktu 1 minggu. Baik, bagaimana dengan penggugat? Karena untuk 3 minggu itu terlalu lama. Keberatan yang mulia, kami pikir waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu untuk pembuatan duplik? Bagaimana dengan tergugat? Kami berubah pikiran yang mulia. Mungkin waktu 3 hari itu cukup. Baik, karena waktu 3 hari terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 21 Juli 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang pengadilan semua fakultas syariah Yayasan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDTG-2020-PNKDS antara pihak penggugat Abid Rabil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini pada hari ini tanggal 21 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon untuk lanjut. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Begitu juga dengan kami ya. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap yang mulia. Siapkan. Makasih.
Pada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 garing PDTG garing 2020 garing PN titik KDS Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Ridwan SH, advokat yang berkantor di LBH Wawan Edmantor yang bertempat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Kudus untuk kepentingan klien kami. Nama Muhammad Rizal Baroini, pekerjaan pengusaha rental mobil Enjoy, alamat Jetis RT 4 RW 6 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Selaku tergugat perkara nomor 38 garing PDTG garing 2020 garing PN titik KDS. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan one prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat kritis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 garing PDTG garing 2020 garing PN KDS Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Ridwan SH, advokat yang berkantor di LBH Wawan Edmantor yang bertempat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Kudus. Untuk kepentingan klien kami, nama Muhammad Rizal Baroini, pekerjaan pengusaha rental mobil Enjoy, alamat Jetis RT 4 RW 6 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Selaku tergugat perkara nomor 38 garing PDTG garing 2020 garing PN titik KDS, perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak adanya pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan one prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat kritis. Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat. Primer, dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muhammad Ridwan SH. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Ya, yang mulia, saya rasa cukup. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan dengan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik, yang mulia, untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan dibawa di muka persidangan membutuhkan waktu 6 hari, yang mulia. Bagaimana tergugat? Baik, yang mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 27 Juli 2020, yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup.
Sidang pengadilan semua fakultas syariah yang kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PTG/2020/PNKDS antara pihak penggugat Abid Rabil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini pada hari ini tanggal 27 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Begitu juga dengan kami yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia. Untuk pembuktian kami membawa satu orang saksi. Saksi kami adalah karyawan dalam mobil Jaya Pembuka sendiri yang bernama Gisela Widya Putri Kinanti. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Gisela Widya Putri Kinanti untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Gisela Widya Putri Kinanti untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas Anda. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Gisela Widya Putri Kinanti, umur, 21 tahun yang mulia. pekerjaan, Karyawan di bidang mobil Mobil Jaya. alamat, Nomor RT 4 RW 6 Desa Tegalis Kecamatan 10 Kabupaten Kudus. agama. Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Sedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menghormatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Saya kenal yang mulia, tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan Indonesia. Dengan tergugat? Saya juga kenal dengan tergugat yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Saya sebagai karyawannya.
Ya, silakan Hakim Anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saudara saksi, kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Yang saya ketahui, Pak Roy pada tanggal 1 Mei 2019 membeli mobil kepada Pak Agus. Dan pada saat itu pembayaran mobil tersebut tidak dilakukan secara tunai. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019, Pak Roy kembali membeli mobil kepada Pak Agus tapi tidak secara kontan, sama seperti pada tanggal 1 Mei. Pak Roy berjanji akan melunasi semua pembayaran pada bulan Juli sesuai perjanjian yang telah disepakati. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar tergugat kepada penggugat? Tahu majelis, penggugat menjual 2 mobil dengan masing-masing harga 250 juta, sehingga totalnya 500 juta rupiah. Apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayar oleh tergugat? Tahu majelis, Berapa? pada saat itu ukurannya sebesar 300 juta. Berarti uang muka yang dibayar pertama kali 150 juta. Tidak majelis, uang muka pertama kali pada tanggal 1 Mei itu senilai 100 juta. Dan yang kedua pada tanggal 15 Mei itu 50 juta rupiah. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 1 pada pertanyaan lagi. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah Yang Mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Benar tidak ada. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Ada Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada saksi penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 tergugat telah membayar lagi sebesar 50 juta sehingga kekurangannya 300 juta rupiah? Apakah dari saksi mengetahui hal tersebut? Saya tidak tahu Yang Mulia. Saya tidak tahu sama sekali pembayaran itu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Iya Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 5 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 3 Agustus 2020 Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDTG/2020/PN antara pihak penggugat Abid Rapil Izzati melawan tergugat Muhammad Ijam Baroini pada hari ini tanggal 3 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Kami tetap untuk sidang agar tetap dilanjutkan. Bagaimana tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Kami sudah siap Yang Mulia.
Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat bukti-bukti dari hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi? Dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia. Kami mempunyai satu saksi, yaitu yang bernama Muhammad Ahsanul Idabanin. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil saksi Ahsanul Idabanin untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Hasanul Idabani untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Nama Ahsanul Idabanin, umur, 25 tahun yang mulia, pekerjaan, wirausaha, alamat, Desa Jetis, RT 3 RW 2, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, agama. Islam. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi dimohon berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Saya tidak mengenal saudara penggugat yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Iya yang mulia. Saya adalah teman sekaligus partner kerjanya. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya. Ya yang mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Silakan hakim anggota 2 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu transaksi antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahui majelis. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah nominal yang harus dibayar oleh tergugat dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Yang saya ketahui, nominal yang harus dibayar oleh tergugat adalah 500 juta majelis. Dan untuk kekurangannya, pembayaran tersebut adalah saya kurang tahu. Silakan Aduh, ada temenan adalah saya.
Apakah saudara mengetahui berapa jumlah nominal yang harus dibayar oleh tergugat dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Yang saya ketahui nominal yang harus dibayar oleh tergugat adalah 500 juta majelis. Dan untuk kekurangan pembayaran tersebut saya kurang tahu. Saudara saksi, apakah saudara tahu untuk apa tergugat membeli 2 mobil tersebut? Tahu majelis. Tergugat membeli mobil tersebut untuk mengembangkan usaha rental mobil miliknya majelis. Apakah saudara mengetahui alasan kenapa tergugat tidak membayar kekurangan transaksi tersebut? Iya, saya mengetahui majelis. Bukannya tidak mau, tapi memang pada saat itu tergugat usahanya mengalami gulung tikar, sehingga tergugat membutuhkan waktu untuk membayar kekurangan tersebut. Terima kasih, saya kira cukup yang mulia. Kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Menurut kami sudah ya. Apakah ada pertanyaan yang diajukan? Tidak ya. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah dengan kesaksian saksi tergugat, apakah ada yang akan ditanggapi? Ada yang mulia. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 memang sudah membayar wajib sebesar 50 juta yang mulia, tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 3 Agustus 2019 yang mulia. Jadi saya ingin bertanya pada saudara saksi, pada keterangan saudara saksi mengatakan bahwa tergugat mengalami gulung tikar, tapi kenapa tergugat tidak memberitahukan hal tersebut pada penggugat? Dan pada saat kami mendatangi rumah tergugat, mohon maaf maksud saya pihak penggugat mendatangi rumah tergugat, dia tidak berada di rumah. Saudara tergugat tidak berada di rumah. Kemana perginya tergugat? Ya, bagaimana saksi? Apakah Anda mengetahui hal tersebut? Yang saya ketahui, tergugat pergi dari rumah itu untuk bekerja. Kalau untuk alasan kenapa tergugat tidak memberitahukan bahwa dia mengalami gulung tikar, saya tidak tahu. Beliau. Izin masuk ya mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Begini ya mulia. Pada saat itu semua aset tergugat telah dijual untuk menutupi kerugian tergugat, termasuk ponsel tergugat. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga tergugat pergi untuk bekerja. Kebetulan tergugat ditawari pekerjaan oleh teman tergugat untuk bekerja di Jakarta sebagai sopir alat berat. Tanpa pikir panjang, beliau langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Itulah kenapa pada saat pihak penggugat pergi ke rumah tergugat, saudara tergugat tidak ada di rumah. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Kami kira juga sudah cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia ya mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Saudara tergugat? Tidak yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 10 Agustus 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang dan masuk panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Bisa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/2020 garing
antara pihak penggugat Abid Rabil Izzati melawan tergugat Muhammad Rizal Bahraini pada hari ini tanggal 10 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38/PDTG/2020/PNKDS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Fakultas Syariah Yayasan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan yang pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Abid Rabil Izzati, pekerjaan pemilik dealer mobil Muncul Jaya, alamat Desa Tenggeles, RT 2 9, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan kepada saudara Luluk Sekaliana SHMH, advokat pada kantor LBH Bakti Praja yang beralamat di Jalan Sunan Muria nomor 2 Kudus. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020 melawan Muhammad Rizal Bahraini, pekerjaan pengusaha rental mobil Enjoy yang beralamat di Desa Jetis, RT 4 RW 6, Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2020 dan terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 Juni di bawah register perkara nomor 38/PDTG/2020/PNKDS telah mengemukakan hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli mobil yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa para penggugat telah menjual mobil-mobilnya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2019, penggugat menjual satu buah mobil kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Gisela Widya Putri Kinanti dengan harga Rp250 juta, sehingga total sebesar Rp250 juta dengan uang muka sebesar Rp100 juta. Sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat ada sebesar Rp150 juta. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Pada tanggal 15 Mei 2019, penggugat menjual satu mobil kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan penggugat Gisela Widya Putri Kinanti dengan harga Rp250 juta, sehingga total sebesar Rp500 juta dengan uang muka sebesar Rp50 juta, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp350 juta. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas waktu pembayaran bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 tergugat mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp50 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 3 Agustus 2019 yaitu sebesar Rp300 juta. 4. Bahwa tanggal 10 Agustus 2019 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasinya. Namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2019. 5. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar Rp300 juta kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. 6. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan saudara Khairul Bambang selaku ketua RT 4 RW 6 Desa Jetis, Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat. 7. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah
melakukan hubungan prestasi terhadap perjanjian jual beli mobil yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Primer, 1. Menerima gugatan para penggugat. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan hubungan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas mobil-mobil yang dibeli dari penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran gaji rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul proses banding dan kasasi. Subsidiar. 1. Memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudara Bambang Sujono Esa sebagai mediatornya. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Bambang Sujono Esa dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar kekurangan pembayaran mobil yang sudah dibelinya, dan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya dan merasa tidak melarikan diri karena tergugat pergi dari rumah bekerja mencari uang, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. 5. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita keempat, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran, namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan, tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-6, tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. 5. Bahwa pada posita ke-5 tidak benar melakukan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya atau repliknya sebagai berikut. Tentang pokok perkara 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya atau dupliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara atau konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan, maka terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1. Kwitansi nomor 1 tertanggal 1 Mei 2019 dengan nominal 100 juta rupiah. 2.
2. Kwitansi nomor 2 tertanggal 15 Mei 2019 dengan nominal 50 juta rupiah. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi Gisela Lydia Putri Kinanti atau saksi dari penggugat, bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat, yaitu sebagai karyawan penggugat. Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2019. Penggugat menjual satu buah mobil kepada tergugat. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019, penggugat menjual satu buah mobil lagi kepada penggugat. Bahwa saksi mengetahui harga penjualan mobil yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar 250 juta rupiah dan 250 juta rupiah dengan total 500 juta rupiah. Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah, sehingga kekurangan pembayaran yang dilakukan tergugat sebesar 350 juta rupiah. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan satu orang saksi pada pokoknya sebagai berikut. Saksi Ahsanul Idhabani, bahwa saksi tidak mengenal penggugat dan mengenal tergugat, serta saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat yakni sebagai partner kerjanya. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Bahwa saksi mengetahui jumlah seluruh pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sebesar 500 juta rupiah. Bahwa saksi mengetahui tindakan tergugat meninggalkan rumah bukan untuk melarikan diri melainkan untuk bekerja. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli mobil yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi tidak secara tunai. Bahwa para penggugat telah menjual mobil-mobilnya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2019, penggugat menjual satu buah mobil kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Gisela Lydia Putri Kinanti dengan harga 250 juta dengan uang muka sebesar 100 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 150 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujuinya. Pada tanggal 15 Mei 2019, penggugat menjual satu buah mobil lagi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawannya Gisela Lydia Putri Kinanti dengan harga 250 juta rupiah, sehingga totalnya sebesar 500 juta rupiah dengan uang muka sebesar 50 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah sebesar 350 juta rupiah. Bahwa tanggal 28 Juli 2019 tergugat mampu membayar kepada penggugat 50 juta rupiah, sehingga sisanya akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2019 yaitu 300 juta rupiah. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2019 karena tergugat mengalami keberangkutan rental mobil. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan saudara Khairul Bambang selaku ketua RT 4 RW 6 Desa Nyetris, Kecamatan Mojogo, Kabupaten Kudus. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat, namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap penggugat. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli mobil yang telah disepakati. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara beruntut sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum satu oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4 dan seterusnya haruslah diterima.
gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 181 ayat 1 JIR, maka tergugat dihukum dan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam JIR maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli mobil antara penggugat sah demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan bank prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas mobil-mobil yang dibeli dari penggugat sebesar 500 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa uang som sebesar 500.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari oleh kami Nur Husain Oktavian SH MH, Muhammad Syafiul Umam SH MH, Marsatun Nikmah SH MH, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 3 Agustus 2020 oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sayyidah Rahmaniyah SH MH, Panitera Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri para pihak. Hakim Ketua Majelis Nur Husain Oktavian SH MH, Hakim-hakim anggota Muhammad Syafiul Umam SH MH, Marsatun Nikmah SH MH, Panitera Sayyidah Rahmaniyah SH MH. Baiklah saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan ini. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti ya. Apakah menerima putusan ini? Putusan ini kami akan pikir-pikir lebih dahulu. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang setiap putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 38/PDTG/2020/PNKDS pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat menyaksikan.